15. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya, anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Apakah Teman Lilis yang sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan semua kita di sini insya Allah sehat selalu. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Fadilah, Pak. Kenapa, Fadila? Ibunya sakit. Oh, ibu. Kita doakan ibu Fadila cepat sehat ya. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Jadi silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Kan Fadila tadi sakit. Iya, Pak. Apakah Fadila sakit, anak-anak? Ibunya, Pak. Oh iya, ibu Fadila yang sakit ya. Ketika ke rumah sakit, apa perlakuan pertama yang dilakukan oleh dokter ketika kita sakit? Menanyakan pasien sakit apa, Pak? Ya, dengan pasien sakit apa? Terus, Cek tensi, Pak. cek tensi juga boleh. Ada lagi? Suhu seseorang. Ngecek suhu seseorang. Nah, apa yang digunakan oleh dokter ketika mengecek suhu seseorang? Termometer digital, Pak. Termometer digital. Nah, selain termometer digital juga ada termometer manual yang seperti Bapak pegang ini. Ini juga digunakan ketika mendiagnosa kita itu sakit atau tidak. Jadi, mendiagnosa panas dari badan kita. Jadi dari ilustrasi yang Bapak sampaikan tadi, berarti pengertian suhu itu apa? Tingkat derajat panas seseorang, Pak, atau suhu biasa. Derajat panas seseorang. Dan alat yang digunakan untuk mengukurnya itu termometer. Ada yang tahu apa aja satuan dari suhu? Atau termometer apa saja? Celsius, Pak. Yang pertama ada Celsius, Kelvin. ada Kelvin, Reaumur, Pak. ada Reaumur, Fahrenheit, Pak. dan ada Fahrenheit. Ada lagi, Pak. Hah? Ada lagi. Ada. Termometer Lilis juga bisa nanti. Wow. Nah, untuk termometer Celsius, syarat ambil dari termometer itu adalah memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas. Apa syaratnya tadi, Sarah? Memiliki titik bawah dan titik atas. Nah, untuk Celsius memiliki titik bawah itu 0 dan titik atas 100. Untuk Kelvin memiliki titik tetap bawah 273 dan titik atas 373. Sedangkan untuk Reaumur memiliki titik bawah 0 dan titik atas 80. Dan untuk Fahrenheit berapa? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Apa, Pak? Fahrenheit berapa? 32 dan 212. Nah, inilah termometer yang biasanya kita gunakan. Nah, lanjut. Bisa nggak sih kita ini membuat termometer? Bisa. Bisa. Apa yang perlu kita punya tadi untuk membuat termometer? Titik bawah dan Titik bawah dan titik atas. Misalnya, Lilis membuat termometer. Mau titik bawahnya berapa? 2, Pak. 2. Lilis membuat termometer dengan titik bawah 2 dan titik atas 50, Pak. 50. Nah, dari derajat ini dapat kita tentukan skala. Berarti skala yang digunakan oleh termometer Lilis yaitu 48 dengan menggunakan titik atas dan titik bawah. Nah, Lilis mau mencari berapa sih? Misalnya Lilis mau mencari ketika suhunya 20. Berapa sih ketika dikonversikan ke Celsius?
misalnya. Nah, itu dapat kita cari dengan cara dengan persamaan ini. X1 kurang X1 per X2 kurang X1, T2 kurang Y1, Y2 kurang Y1. Untuk T1 ini adalah suhu yang diketahui, suhu termometer lilis, berarti kan? Sedangkan untuk X1 itu titik tetap bawah dari termometer lilis. Untuk X2 itu titik tetap atas dari termometer lilis. Lanjut, untuk T2 adalah suhu dari derajat Celcius. Dan yang ini akan dicari atau ditanyakan nanti. Dan untuk yang satunya itu titik tetap bawah termometer. Dan Y2 nya itu titik tetap atas termometer. Nah, coba kita konversikan. Untuk T1 suhu termometer lilis berapa tadi? 2 Pak. 20. 20. Kalau 2 itu adalah titik tetap bawah termometer lilis. Berarti 20 dikurang X1. X1 nya apa tadi? Titik tetap bawah termometer. Berarti berapa? 2. Untuk titik tetap atas termometer lilis 50. 50 berarti dikurang berapa? X1 nya berapa? 2. Sama dengan T2 kurang Y1 per Y2. Untuk Y1 nya berapa? Y1 itu adalah Y1 itu titik bawah termometer Pak. termometer Celcius. berapa titik bawah termometer Celcius? 0 Pak. Untuk Y2 nya titik atas. titik atas termometer Celcius berapa tadi? 100 derajat. Dikurang? 0. Berarti bisa dikurangi terlebih dulu. Bisa Pak. Berarti 18 18 per 48 sama dengan T2 per 100. Berapa jadinya? Kalau sudah seperti ini bisa kita apakan? Dipindah tempat boleh, dikali silang juga boleh. Berarti 18 dikali 100 Pak. berapa 18 dikali 100? 1800. Sama dengan T2 per 48 Pak. 48 T2. Mungkin lebih diapakan matematiknya lagi ya. Iya Pak. Lanjut kita cari T2, berarti T2 sama dengan 1800 dibagi 48. berarti berapa? 3 Pak. Coba dihitung. Coba dicari bagi-baginya. Anak-anak Bapak. Ya Pak, tunggu Pak. 37,5 Pak. 37,5 derajat. Berarti ketika suhu di termometer lilis 20 derajat, maka di Celcius itu adalah 37,5. Begitu juga kita bisa mencarinya di Kelvin, di Fahrenheit. Hanya kita yang perlu mengetahui titik tetap atas dan titik tetap bawah dari termometer tersebut. Ya Pak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya. kenapa di bawah dan di atas setiap termometer berbeda-beda? Karena penentuannya dari tekanan dari 1 atm.
tekanan dari pembuatan dari termometer tersebut. Jadi membuat termometer tersebut berbeda-beda skalanya. Dan untuk Kelvin memiliki titik yang mutlak, bukan derajat lagi. Berarti yang mana paling efisien Pak? Yang Kelvin Pak? Kalau untuk digunakan secara standar internasional, untuk standar internasionalnya digunakan Kelvin. Tapi Apa yang digunakan Lilis? Kelvin Pak. Kelvin. Untuk yang biasa digunakan mungkin karena derajatnya lebih universal dari 0 sampai 100, maka orang yang lebih sering menggunakan Celsius. Lalu yang R dan F itu bagaimana Pak? Mungkin ada penggunaan lain dari Fahrenheit dan Reaumur. Kan kita juga bisa menggunakan termometer Reaumur dan Fahrenheit untuk mengetahui Kelvin dan Celsius seperti dari yang diajarkan tadi. Ya Pak. Ya Pak. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada kalor. Ada apa? Kalor. Nah, kalor. Kalor itu adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk menaikkan suhu. Nah, kalor ini memiliki persamaan yaitu Q sama dengan M C delta T. Yang mana Q ini adalah kalor, M adalah massa, dan delta T itu adalah, kalau delta ini apa Mas biasanya? Selisih atau perubahan suhu. Nah, berarti dari rumus ini juga kita bisa lihat semakin besar massa maka semakin besar juga kalor. Semakin besar selisih dari suhu maka semakin besar juga kalor. Nah, ada macam-macam jenis kalor. Untuk melakukan peleburan atau pembekuan, kita memakai secara matematisnya bisa dinotasikan Q sama dengan M dikali L. Q adalah kalor sama seperti tadi. M adalah massa dan L adalah kalor lebur. Nah, itu ketika benda itu mencair atau mempadat. Ketika benda itu menguap bagaimana? Ketika benda itu menguap, yang kita gunakan itu Q sama dengan M dikali U. Yang U ini adalah kalor uap. Nah, baik. Mungkin bisa dicatat terlebih dahulu anak-anak. Ya Pak. Apakah sudah dicatat? Sudah Pak. Sudah. Jadi cepat ya. Bapak hapus di bagian sana ya. Ya Pak. Nah, sekarang kita masuk ke pembacaan grafik perubahan wujud zat. Kerekam tapi baterai mau habis. Banyak emang. Apa banyak? 6% lagi cepatlah, udah 14 menit ini videonya. Berapa?
Udah 14 menit. Cik, udah ada. Nanti potong aku itu. Aku nggak potong. Apa? Biar lah. Ih, PTN bisa tuh biar. Nah, baik, kita sekarang masuk ke grafik perubahan bentuk zat. Coba dilihat dan diperhatikan grafik tersebut. Grafik ini. Nah, di saat suhu benda itu min 5 sampai 0, apakah bentuk benda tersebut? S. S. Berarti kita menggunakan Q sama dengan M J kali delta T. Dengan J yang digunakan itu yaitu kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis S. kalor jenis S. Dan di titik 0 benda itu mengalami peleburan. Kalau kita ibaratkan dengan S, benda itu mencair di titik 0. Maka kita gunakan apa tadi? I sama dengan M kali L, Pak. I sama dengan M dikali L. Nah, ketika dari titik 0 dari 0 derajat sampai 100 derajat, benda itu mendidih. Belum. Kalau benda itu mengalami penguapan pas di titik didih yaitu 100. Ketika proses ini benda itu akan mencair. Ketika mencair maka Q sama dengan M Y delta T. Dan untuk kalor jenis yang kita gunakan itu kalor jenis air. Dan di saat di titik 100 derajat Celcius benda itu mengalami penguapan. Untuk penguapan bagaimana caranya tadi? I sama dengan I sama dengan M kali U. Dan untuk 100 derajat ke 120 derajat mengalami peningkatan suhu. Berarti kita memakai I sama dengan M kali J kali delta T. Dengan C-nya sudah C uang. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, karena waktu Bapak sudah habis, Bapak ada soal LKPD, silakan kerjakan dan diskusikan di rumah. Dan untuk pembelajaran besok akan kita diskusikan kembali. Nanti LKPD-nya Bapak kirim ke grup WA. Baik, Pak. Baik, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.